Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Albari. Saya berasal dari kelas manajemen malam 1. Saya akan mengerjakan tugas dari novel pengantar teknologi informasi dengan tema dampak negatif teknologi informasi. Dari tema ini saya akan mengambil satu kasus, yaitu tentang Audrey. Audrey ini sempat viral pada 2019 dengan hashtag Justice for Audrey. Jadi pada April 2019 Indonesia dikejutkan oleh kasus perundungan terhadap siswi SMP di Pontianak yang bernama Audrey. Pada April 2019 Indonesia dikejutkan dengan kasus perundungan terhadap siswi yang namanya itu Audrey. Nah, Audrey ini semuanya itu berawal dari konflik kecil di media sosial, yaitu saling sibuk menyindir, saling mengejek di kolom komentar, dan lanjut ke pesan pribadi. Nah, dari sibuk menyindir dan mengejek berubah menjadi ajang kebencian digital. Hinaan, kata-kata yang termasuk kata-kata kasar dan ancaman tersebut begitu cepat. Namun, COVID ini tidak berhenti di dunia maya. Sekelompok pelajar dari SMA Pontianak mendatangi Audrey yang melakukan pengeroyokan secara fisik, dan Audrey ini mengalami luka pada badan dan mengalami trauma. Nah, kasus ini berlangsung di media sosial dan viral di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Dan Twitter ini ternyata sesuai dengan hashtag, yaitu Justice for Audrey, hingga ke media-media informasi besar di TV One, Metro TV, dan lain-lainnya. Nah, kasus ini menjadi trending topik nasional. Dukungan Audrey dari berbagai kalangan, termasuk tokoh publik dan selebritas. Selebritas ini salah satunya seperti podcast Deddy Corbuzier dan podcastnya Atta Halilintar yang mengenai up kasus ini sehingga menjadi viral banget. Tapi ironisnya, setelah viral, kebencian itu justru menyebar ke arah lain. Audrey menjadi korban, kali ini dalam bentuk cyberbullying. Nah, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial atau pesan online dengan tujuan menyakiti atau memperlakukan orang lain, mengirim pesan atau komentar jahat, menyebarkan foto-foto tanpa izin, dan membuat akun palsu menghina atau menyorang, dan menyebarkan rumor kebohongan secara daring atau hoax. Itu merupakan ciri-ciri cyberbullying. Nah, lanjut, banyak yang melakukan ceritanya si Audrey ini. Jadi banyak orang melakukan ceritanya sehingga menyebarkan foto pribadi, bahkan menghina dan mengancam secara online. Nah, tahukah kamu, foto-foto pribadi bahkan menghina dan mengancam, dan ancaman itu merupakan tindak pidana Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pasal 27 ayat 4 dan pasal 29 tahun 11 nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan perasaan dan menakuti secara elektronik. Dan salah satunya seperti cyberbullying tadi, itu memberi pesan atau komentar jahat, menghina dan mengancam, menyebarkan foto dan video tanpa izin, dan membuat berita hoax. Itu salah satu ciri-ciri Undang-Undang ITE.
Nah, dari dan keluarga pun ikut menerima tekanan dari masyarakat dunia maya. Jadi Audrey ini menyebar tekanan mentalnya dari diri si Audrey hingga menyebar ke keluarganya. Kasus Audrey juga betapa cepatnya informasi menyebar di era digital dan bagaimana bisa memperburuk keadaan. Teknologi informasi seharusnya menjadi alat komunikasi, bukan alat kekerasan, tapi tanpa etika dan empati bisa membuat kita berubah menjadi senjata dan sedikit. Oke, dari kasusnya Audrey ini kita bisa ambil contoh, makna, dan gambaran lah. Jadi itu bagaimana teknologi informasi disalahgunakan bisa membuat dampak sangat merugikan bagi kita maupun semua orang. Dari kasus Audrey ini, dari konflik kecil saling mengejek dan menjadi suatu tindak kekerasan fisik dan tekanan mental, maka kita sebaiknya menggunakan alat komunikasi secara baik, bijak. Terus kita bisa menyaring informasi mana yang benar-benar berita asli dan mana benar-benar berita yang hoax. Media sosial bukan sekedar tempat berbagi, tapi juga cermin dari bagaimana kita memperlakukan sesama tanpa kontrol diri dan empati. Teknologi bisa berubah menjadi alat menyakiti membantu. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan maaf kalau ada saya salah kata dan ucapan, maafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.